Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana Ridwan, NIM 2019 53074. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan saya, Sistem Manajemen Basis Data, pertemuan kedua. Konsep basis data. Menurut Joe, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari satu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data yang membentuk suatu berkas yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antar satu dengan lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu. Data dalam basis data bersifat interjet dan share yang terdiri terpadu atau interjet atau berbagai data shared. Seperti ini gambarnya ada DBMS, database, dan tabel, field, dan record. Dan seperti ini gambarnya basis data. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data (SMBD). Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasi dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Komponen-komponen sistem basis data adalah hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data, software sistem operasi, software pengelola basis data, software program aplikasi basis data, pemakai atau pengguna basis data. Peran basis data. Basis data adalah penting dalam pengelolaan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusun atau database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu mengatasi kerangkapan, menghindari terjadinya inkonsisten data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data, menyusun format yang standar dari sebuah data, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user, melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security, menyusun integritas dan independensi data. Selanjutnya, abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya dengan basis data dan dapat mempresentasikannya. Pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Di sini ada gambar bagian keuangan, bagian personil, bagian penjualan. Selanjutnya, database management system atau DBMS, suatu sistem manajemen basis data. Database management system atau DBMS yaitu berisi komponen atau koleksi data yang saling berrelasi dengan subprogram untuk mengakses data tersebut. Manfaat
Penggunaan DBMS adalah untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar, untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah, memudahkan dalam pengambilan kembali data atau data retrieval, untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Keunggulan DBMS adalah kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat informasi. Kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan. Kekinian atau up to date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain merupakan suatu kumpulan data atau interaktif data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. Penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. Perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Utilitas baik loading dan backup, rekoordinasi file, report generation, maupun performance monitoring. Selanjutnya, arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi. Teknologi file dan database untuk digunakan dan struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Database arsitektur mengacu pada teknologi database yang lengkap, database engineering, database utility, alat cache, database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL atau disebut dengan Data Definition Language yang merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contohnya perintah DDL, readable, dan lain-lain. DML atau bisa disebut dengan Data Manipulation Language yang merupakan suatu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan. Dengan DML kita akan dapat mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data, menyisipkan informasi baru dalam basis data, menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk mendefinisikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya bahasa prosedural adalah DB3, Firebase, Backbro. Selanjutnya, dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL atau Data Control Language yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otoritas terhadap pengaksesan data, mengolah dan mengolahkan ruang. Contohnya perintahnya misalnya create, revoke, commit, dan rollback. Ketiga, perintah bahasa tersebut DDL atau DDL, DML, DCL
saat ini telah dibentuk menjadi paket bahasa yang disebut sebagai SQL, yang pada prakteknya implementasi SQL sangat bervariasi. Tipe file. Tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi 1. File induk atau master file, 2. File transaksi atau transaction file, 3. File laporan atau report file, 4. File sejarah atau history file, yang terakhir file pelindung atau bisa disebut dengan backup file. Keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer baik perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakannya komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi dikarenakan semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seorang atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi 3. 1. Keamanan eksternal, 2. Keamanan inferensi, 3. Keamanan internal. Teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan yang menyatakan hubungan antara rekod-rekod yang ada dalam berbasis data. Contohnya flat file, hierarchical network relation. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relasinya, yaitu DBMS deduktif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, DBMS relasional universal. Selanjutnya teknik normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data dan elemen menjadi tabel yang menunjukkan identitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah terdapat kesulitan dalam menambah atau yang bisa disebut dengan insert, menghapus atau delete, mengubah atau update, mengambil atau retrieve pada suatu database. Selanjutnya, sebuah teknik normalisasi digunakan untuk memproduksi sebuah model data yang memenuhi kriteria kualitas sebagai berikut. Di antara lainnya, 1. Model data yang bagus adalah data yang modelnya sederhana. 2. Model data yang baik secara esensi adalah tidak redundan atau rangkap. 3. Model data yang baik harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang file atau disebut dengan atribut kunci dan ketergantungan fungsi. Setiap file memiliki kunci atau file. File berupa satu file yang dapat mewakili rekod. Kunci dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi 1. Kunci primer, 2. Kunci alternatif, 3. kunci tamil. Selanjutnya, teknik entity relational diagram atau ERD merupakan notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Karena R ini relatif kompleks, dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakannya, yaitu entity atau entitas, atribut, hubur, yang terakhir hubungan atau relationship.
Selanjutnya, jenis-jenis hubungan relasi dibagi menjadi tiga. Satu seperti gambarnya seperti ini, yaitu jika satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B, atribut kunci pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada salah satu entitas. Selanjutnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek atau object-oriented approach merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang suatu baik sudut pandang pengguna, pengembang, ataupun pengelola teknologi. Tujuan dari metodologi adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Metodologi berorientasi objek merupakan perkembangan selanjutnya dari metodologi sebelumnya seperti metodologi prosedural, sekuensial, konkurensi, maupun modular. Keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut: menentukan penggunaan ulang atau komponen-komponen program sebelumnya yang menjadikan proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi. Mempermudah dalam pemeliharaan karena memiliki struktur yang runtut dan stabil. Lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem yang dapat digunakan ulang. Konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek orientasi adalah sebagai berikut: objek, kelas atau atribut, operasi, dan antarmuka, komponen, paket, subsistem. Ada berbagai jenis. Berhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara berhubungan antara objek untuk tersebut, yaitu asosiasi, agregasi, komposisi, dependensi, generasi, dan realisasi. Di sini ada dependensi adalah menggunakan keterhubungan yang menampilkan keterhubungan antara pengguna dengan penyedia, di mana perubahan spesifikasi pada sisi penyedia akan mempengaruhi pengguna. Generalisasi adalah keterhubungan untuk membuat atau membuat umum di mana elemen-elemen dan elemen yang lebih khusus. Realisasi adalah keterhubungan secara tata bahasa antara dua klarifikasi. Satu klarifikasi berlaku sebagai penghubung, sedangkan lainnya menyetujui untuk membawa. Agregasi adalah untuk asosiasi khusus yang secara kuat memodalkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan suatu bagian kelas secara keseluruhan dengan bagian tertentu dari kelas lainnya. Contohnya keterhubungan dari kelas siswa dengan kelas jadwalnya. Komposisi adalah bentuk keterhubungan agregasi yang lebih kuat lagi kepemilikannya dan mempunyai jangka waktu yang timbul sesuai kebutuhan. Contoh agregasi di mana kelas siswa dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. Di sini ada abstraksi, ada pengkapsulan, ada modularitas, ada polimorfisme, ada hierarki atau pewarisan. Cukup sekian, terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.